Kelompok Wahabi. Wah, ini brutal ini, Pak. Tahun 2000 sampai 2009 kelompok Wahabi meledakkan bom di mana-mana. Bom Tentena, bom Malam Natal, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Sarinah, bom Kampung Melayu. Coba. Dentuman di mana-mana, korbannya puluhan. Kelompok Wahabi ini pelakunya. Ali Imron Amrozi dan sebagainya, Imam Samudra. Semua ini. Wahabi semua. Sekarang teman-teman saya juga. Ali Imron kan teman saya sekarang. Sering ngobrol kita. Umar Patek apalagi, binaan saya. Nah, saya tahu persis, Pak. Jadi kalau saya dibantah, nggak mungkin mereka Wahabi. Nggak mungkin. Lah kan saya yang ketemu mereka. Kalau nggak percaya, ayo ketemu sama mereka di penjara. Kalau tetap nggak percaya juga, ya penjara juga, masuk. Ini kok saya pegang data. Kalau saya nggak pegang data, ya saya nggak berani lah ngomong begini. Nanti saya bisa diinjek-injek ke orang. 99,9% teroris yang ditangkap Densus itu penganut paham Salafi, Pak. Penganut paham Wahabi Salafi. Saya pastikan itu. Kalau hari ini kemudian ada ustadz-ustadz yang mengajarkan kelembutan dan sebagainya, itu pintu pembuka. Teroris yang ditangkap Densus, itu adalah produk akhirnya. Kesadaran-kesadaran kognitif yang dibangun itu pada akhirnya akan benci terhadap perbedaan. Akan menghakimi orang lain. Akan gelisah oleh dosa orang lain. Dan mereka kemudian melakukan klaim-klaim bahwa yang paling benar itu hanya saya. Punya kamu yang berbeda dengan saya, salah semua. Ini akan kena ini. Kalau sudah masuk ke sini lama-lama akan berpikir seperti itu. Dan ketika ini sudah membatu menjadi subconscious mind, alam bawah sadar, maka dia kemudian akan benci terhadap kerumunan. Makanya kelompok-kelompok ini kalau tidak menemukan kerumunan, maka dia akan bertindak sendiri yang disebut lone wolf, Pak. Yang saya ceritakan, Agus Muslim bom Astana Anyar kemarin di Bandung. Zakia Aini yang nyerbu Mabes Polri. Ini adalah orang-orang yang tidak menemukan organisasi. Kalau yang menemukan organisasi, dia akan masuk ke JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini adalah organisasi-organisasi Wahabi semua. Ini loh. Makanya, ya kalau memang nggak setuju nggak apa-apa, tapi mari kita diskusi. Diskusi ini adalah diskursus tradisi Islam. Saya bukan fanatisme yang berlebihan terhadap Nahdlatul Ulama, tapi memang Nahdlatul Ulama secara rekod tidak pernah sekalipun mengkhianati negaranya ini. Gus Dur ini kurang apa? Tokoh sentral di Nahdlatul Ulama. Diturunkan secara tidak normal, secara inkonstitusional pun. Ada yang ngamuk nggak orang Nahdien? Ada yang datang ke Monas nggak? Jadi Monas Limin nggak? Nggak ada. Kata Gus Dur apa? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Keutuhan negara ini jauh lebih penting bagi NU. Tuh. Makanya kemudian NU ini menjadi sasaran target, Pak, dari kelompok-kelompok ideologi transnasional. Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, kelompok Wahabi Salafi. Semua ingin menumbangkan NU. Kalau NU ini tumbang, Pancasila nggak ada apa-apanya. Percaya saya. Ini sudah empirik, Pak. Kajiannya Phil Caruso, Tillman Scholar, Harvard University. Kajiannya akademis. Kalau NU ini tumbang, tercerai-berai, maka semua organisasi-organisasi skoci lain, seperti teman-teman Muhammadiyah, LDII, teman-teman Persis, Al-Irsyad, ini semua tinggal dibabat sama mereka, dan kemudian Pancasila ini kehilangan akar. Selesai gitu aja. Dan kemudian negara ini bisa dikuasai dengan mudahnya. That's it. Finish. Nah itu loh. Makanya mereka semua ini nyasarnya ke NU. Jadi jangan heran kalau kemudian efektivitas pemecah belahan di tubuh NU itu sudah mulai terjadi. Lah buktinya ketika saya melawan ustadz-ustadz dari kelompok Ikhwanul Muslimin pun yang menyerang saya itu adalah teman-teman NU juga. Artinya teman NU sudah dipecah belah. Tahu NU itu paling takdim kepada habaib. Saya pernah ngomong di TV One. Bahkan kalau orang Madura itu, saking takdimnya kepada habaib, ayamnya pun bisa dicium tangannya. Nah, kesempatan ini yang diincar oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan NU ini, dibuatlah sosok-sosok tandingan seorang sosok habaib, oknum habaib, yang kerjaannya itu mencaci maki NU. Padahal penghormatan terhadap habaib ini, hanya yang ulama-ulama NU yang mengajari. Dan hanya di Indonesia, Pak, orang itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di Malaysia itu nggak gitu-gitu amat. Di Singapura juga nggak gitu-gitu amat. Biasa aja. Apalagi di Arab.
Antara Habib dan non-Habib itu nggak ada bedanya. Iya, bisa jadi kiainya non-Habib, bisa jadi yang jualan rujak itu Habib. Di Arab loh ini, di Son'a. Bagi yang belum pernah ke Son'a mungkin ya heran. Mungkin nggak percaya. Tapi ya begitu kenyataan. Hanya di Indonesia. Kenapa? Ulama-ulama NU yang ngajari kita untuk takdim kepada para habaib. Kenapa? Kita harus menghormati Kanjeng Nabi. Ini memang ajaran ulama-ulama NU. Dan hari ini kemudian kacang lupa kulitnya. Oknum-oknum habaib kemudian membuta-butakan Gus Dur. Menyerang ulama-ulama NU. Dan bahkan mencaci maki NU. Coba. Artinya pemecah belahan di tubuh NU ini sudah sangat masif. Dan kemudian membentuk cabang-cabang dan kelompok-kelompok. Di Madura itu Pak, yang mau carok itu. Gara-gara politik. Sesama NU. Sama-sama menghormati habaib. Cuma yang satu ini mengatasnamakan dzurriyyah habaib. Sosok. Yang satu dianggap tidak takdim kepada sosoknya dia. Politik semua ini Pak. Dan ini semua adalah proksi-proksi yang dibangun oleh orang luar untuk memecah belah kita semua. Dibuatlah organisasi-organisasi yang kerjaannya itu memang hanya untuk memecah belah saja. Wabil khusus targetnya itu ya Nahdlatul Ulama. Karena penting buat negara ini. Organisasi Islam terbesar kok di dunia. Apalagi di Indonesia. Nah ini loh. Jumlahnya Banser itu 7 juta Pak. Ya Gus Ainun. Jumlah TNI 1 juta. Mohon izin Pak Dan Ramil. Jumlah polisi 463.000. Jumlahnya TNI dan polisi masih kalah sama jumlahnya Banser. Apakah NU ingin mengerahkan Banser untuk menguasai negara ini? Enggak lah, enggak mungkin. NU itu pokoknya NKRI harga mati kok. Ini loh Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini Wahabi, udah dedel duel negara ini. Habis semua. Dan ini dibuktikan oleh berbagai kejadian di berbagai negara. Saya sudah berkeliling Pak. Saya ke Afrika 3 kali. Saya sudah ke Somalia, ke Mozambik, ke Sudan, ke Tanzania, ke Republik Afrika Tengah, ke Kenya, di pantai barat Afrika itu Nigeria sampai ke Monrovia di Liberia sana. Semuanya apa akar masalahnya? Wahabi, nggak ada lagi. Kelompok Hasan Turabi, dulunya dia pemimpin Torikoh, dia mursyid. Setelah terpapar Wahabi, habis Pak, Sudan terbelah menjadi 2 sekarang. Sudan Utara yang Islam, Sudan Selatan yang Kristen. Kelompok-kelompok Torikoh di Somalia, yang namanya kelompok Azariyah, itu diusir oleh kelompok Wahabi, dan kemudian satu negara menjadi Wahabi semua. Hari ini apa? Mereka berperang sesama Wahabi Pak di Somalia. Bertanggung jawab saya dengan data ini. Saya sampai hari ini masih penasehat pemerintahan Somalia untuk anti radikal. Sampai hari ini. Banyak Pak, duit saya banyak. Digaji saya. Makanya kalau ngundang saya nggak terima amplop Pak. Gitu, bahkan saya ngasih. Gitu. Nggak juga lah. Kesian umat yang lain. Kan saya sering dituduh bahwa saya nyari duit Pak, keliling kemana-mana. Enggak, wallahi nggak pernah nerima saya. Kalaupun kemudian saya dikasih, pasti saya belokkan ke teman-teman Ansor. Udah ini buat biaya organisasi. Nah, jadi kalau mau ngasih, nggak apa-apa. Tapi saya belokkan ke masjid. Seperti Masjid Baitur Rahman kemarin, saya mau dibayar. Saya nggak mau. Saya justru ngasih untuk masjid gitu. Bukan uang saya juga. Ini uang umat, tapi lewat saya gitu aja. Nah itu loh. Nah artinya kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini adalah bahwa kita harus melawan Pak terhadap gerakan-gerakan politisasi agama. Politisasi agama ini mau nipu kita. Orang kalau nipu pakai agama itu gampang Pak. Menghipnotis orang pakai agama itu gampang. Bukan hanya, apalagi cuma urusan politik. Kadang-kadang investasi lah, kebun kurma lah. Urusan ibadah, umroh sama haji aja masih ditipu kita Pak. Bapak saya itu pedagang besi tua. Ditipu 4 kali sama Habib itu masih ikhlas-ikhlas saja. Ada salah satu orang temannya Bapak juga, temannya abah saya itu. Habib, saya juga manggilnya Habib. Tiap ke rumah cium tangan. Tapi setiap habis dicium tangan itu nipu bapak saya. Selalu begitu. Dan kita ikhlas. Karena apa? Atas nama agama. Nah, makanya kemudian politik-politik hari ini yang menunggangi agama ini sebenarnya buat nipu kita supaya apa? Supaya mereka itu hipnotisnya biayanya murah. Kalau dengan menggunakan agama itu kan biayanya murah Pak, nggak mahal. Cukup kasih dogma aja.